Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita telah pelajari bahwa dari nabi-nabi yang ada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu jumlahnya 124.000 dan ada 313 rasul, banyak. Dan itu semua ternyata itu membawa satu risalah sama, tidak ada Tuhan selain Allah, risalahnya begitu. Dan dia semuanya Islam. Jadi bagi kita wajib hukumnya, bagi kita orang Muslim meyakini bahwa sesungguhnya sejak dunia diciptakan itu hanya ada satu agama, yaitu apa? Agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Bagi meyakini begitu. Jadi begitu. Kenapa demikian? Sebagaimana Allah katakan kepada nabinya Muhammad, walaqad kana, bukan astagfirullah, wa ma arsalnaka min qablika, sesungguhnya aku tidak mengutus nabi-nabi min qablika, nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 tadi sebelum kamu, mir rasuli, kecuali membawa perintah untuk disampaikan Rasulku. Nuhyi, dan aku telah wahyukan kepada mereka semua itu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, wa'budun, maka sembahlah aku. Begitu dikatakan kepada Rasulullah. Begitu. Artinya Allah memberikan kepada Rasulnya yang terakhir, yang penutup Nabi dan penutup Rasul tadi begitu, bahwa ketahuilah Muhammad, aku telah menyuruh sekian Nabi, 120 Nabi dan 313 Rasul begitu. Dan dari sekian Nabi tadi itu yang termasuk dalam Quran ada 25 Nabi. Dari 25 tadi ada 18 Rasul. Dan dari 18 Rasul itu ada ulul asmi, Rasul yang paling kuat, yaitu 5. Begitu. Itu 5. Kemarin kita atas sebutkan dari situ. Maka kemudian kita meyakini bahwa semua nabi-nabi itu membawa risalah Allah, Tuhan yang satu dan Islam. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, misalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu mewasiatkan kepada anak cucunya. Nabi Yakub itu biasanya disebut-sebut di dalam Injil. Wa wasaina biha Ibrahimu wa Yakub bibanihi. Jadi dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya, dan Yakub kepada anak cucunya, ya bunaya, wahai anak cucuku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya agama yang telah dipilih Allah kepada kalian semua itu adalah agama ini. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Jelas sekali situ. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dan 132. Kalau tadi Allah mewasiatkan kepada Rasulullah tadi itu surat Zuhruf ayat 45. Nah begitu. Kemudian Ibrahim waktu itu juga katakan, sampai kemudian ditegaskan oleh Allah, wa id qala rabbuku wa id qala lahu rabbuhu, dan ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim tuh, berislamlah kamu, tunduklah kepadaku, maka qalu aslam tuh, maka Ibrahim menjawab, aku telah berislam
dan tunduk kepada aslamtu lirabbil alamin, Tuhan semesta alam begitu. Nah, ini kalau dalam Injil bunyinya dan telah berfirman Allah kepada Abraham begitu kan. Tunduklah begitu. Maka dia begitu. Cuma bahasanya dalam Arab begitu. Artinya sebab sesungguhnya memang agama itu ya bagi kita kita tidak memaksa orang lain, silahkan monggo itu. Bagi kita sebagai seorang muslim bahwa agama yang benar-benar ada dan diridhoi Allah itu ya Islam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran, inna dina indallahi Islam begitu. Sesungguhnya agama ini yang diridhoi Allah ya Islam. Yang diridhoi Allah hanya satu, Islam. Wa may yabtagu ghairal islami dina begitu. Kalau dalam disebutkan Imran 8-nya, barang siapa mencari Islam agama selain Islam, ya, wa may yabtagu, barang siapa yang mencari ghairal islami selain Islam, fal yuqbal minhu, maka tertolaklah dia. Jelas kan bagi kita. Nah, ini makanya ini disebut pelajaran akidah, pelajaran dasar yang menguatkan kita agar kita tidak goyah lagi. Apapun risikonya, apapun informasi yang masuk kepada kita, apapun kondisi yang mempengaruhi kita, maka kita meyakini bahwa sesungguhnya sejak Adam diciptakan sampai kemudian Nabi Muhammad dan sekian ribu nabi itu membawa risalah yang satu. Risalah bahwa menyampaikan Tuhan itu esa, ya begitu. Tuhannya satu, begitu. Dan Allah perintahkan untuk menyembah kepadanya. Dan terakhir kemudian Allah menyatakan bahwa agama yang itu adalah agama Islam. Nah, begitu. Sampai kemudian kenapa Rasulullah itu disampaikan menjadi nabi penutup, khotaman nabi, katakan dalam surat Al-Imran juga, yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islami dina. Dan hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukku, Islam. Artinya telah sempurna. Dan sejak turun ayat itu Rasulullah udah ngerasa, wah ini tugasku sudah selesai berarti. Dan ternyata beberapa saat setelah itu Rasulullah dipundhut, wafat begitu. Karena sudah sempurna risalah yang disampaikan kepada manusia. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, inilah inti akidah dari pelajaran Allah SWT kepada kita, bahwa untuk meneguhkan kita agar kita tidak tergoda dengan bujukan setan, hembusan was-was yang juga setan, bahwa sesungguhnya agama yang kita anutnya agama yang sudah benar, dan tentu maka hendaknya kita istiqomah dan sungguh-sungguh menjalaninya, dan kemudian menjadikan itu jadi sarana untuk kita mendapatkan surga nantinya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Barakallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.